Drop it. Oke, selamat pagi Pak Ivan. Selamat pagi, Pak Beni. Luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Luar biasa ya. Setelah kemarin berjuang 4 hari, luar biasa ya. Setelah berjuang ya. Bagaimana nih ya? Pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. semangat nih ya. Semangat. Oke, berarti untuk kegiatan kita pada pagi hari ini dapat dilangsungkan dengan maksimal ya Pak ya. Salah. Oke, kita juga ya. Oke, jadi Pak Ivan, Iya. terima kasih atas kesediaan waktunya. Jadi pada hari ini saya akan mencoba untuk sebagai observer ya untuk mensupervisi kegiatan pembelajaran Pak Ivan pada hari ini. Gitu. Bagaimana Pak Ivan di sini nggak nih? Oh iya dong. Boleh, Harus. Boleh. boleh ya. Boleh Pak, boleh. Ya, boleh. Terima kasih Pak Ya, Ivan ya. siap. Oke, nah Pak Ivan, ada beberapa yang ingin saya coba kita diskusikan sebelum kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh Pak Ivan ya. Oke, dari Pak Ivan sendiri nantinya akan memberikan pembelajaran mata pelajaran apa? PJO Pak. PJOK. Oke, PJOK ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Ivan atas kesediaan waktunya ya pada pagi hari ini. Ya mungkin yang ingin saya tanyakan dulu Pak Ivan, pada pagi hari ini ya apa tujuan pembelajaran yang akan diaplikasikan oleh Pak Ivan bersama peserta didik? Ya. Untuk hari ini sebetulnya lanjutan dari materi minggu lalu ya. Iya. Materi minggu lalu kita basic dasar. Ini pun sama, tujuannya pun sama karena ini lanjutan. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini materinya bola basket, tapi tujuan untuk pembelajarannya anak itu bisa paham betul bagaimana variasi gerak lokomotornya dengan permainan bola basket. Gerak lokomotor, gerak berpindahnya dengan permainan bola basket. Jadi mereka akan lebih paham ketika diajarkan dengan permainan. Seperti itu Pak. Jadi tujuannya anak-anak paham, murid paham tentang variasi gerak lokomotor itu seperti apa, tapi nanti dikemas dengan permainan bola basket. Oke ya, berarti Pak Ivan untuk dari saya sendiri ya, bagian mana yang akan ditingkatkan oleh Pak Ivan atau area pengembangan bagian yang mana yang ingin dikembangkan? Baik, area pengembangannya itu di praktek mereka gerak lokomotor ya Pak. Nah, ada 3 dasar nih, 3 dasar gerak di pembelajaran PJOK, lokomotor, dan manipulatif. Nah, untuk kali ini di area pengembangannya itu di lokomotor, di prakteknya mereka. Jadi mereka benar-benar paham dan bisa mempraktikkan bagaimana gerak lokomotor ini. Oke, berarti kalau Pak Ivan dari penilaian Pak Ivan sendiri memiliki kekuatan apa untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Oke. Apa modal yang dimiliki untuk mencapai tujuan tersebut? Oke, yang pertama modal yang dimiliki anak-anak ini akan lebih senang ya ketika dilakukan praktek. Ini pun menjadi modalnya ada di murid sendiri gitu. Anak akan lebih senang ketika anak diberikan pembelajarannya senang, menyenangkan. Anak akan cepat menangkap, cepat juga untuk bisa menguasai apa tujuan dari pembelajaran hari ini. Oke ya. Berarti dari tujuan-tujuan tadi ya, dari beberapa yang tadi disebutkan oleh Pak Ivan sendiri, bagian mana yang perlu nanti saya nilai ya dalam kegiatan observasi di hari ini Pak? Oke. Ini Pak, karena satu kelas ini kan banyak sekali karakter anak ya. Motivasi belajar mereka tuh beda-beda ya. Ada yang mungkin motivasi belajarnya sendirian, ada juga yang motivasi belajarnya harus bersama, harus tektok sama temennya gitu. Jadi nanti bisa dilihat untuk pembelajaran diferensiasinya Pak. Karena nanti saya akan buat tiga perbedaan, 3 jenis metode untuk pembelajaran hari ini. Oke. 3 kegiatan. Seberapa yakin Pak Ivan memilih kegiatan pengembangan yang tadi yang Pak Ivan sebutkan tadi diferensiasi ya? Berarti seberapa yakin Pak Ivan sehingga Pak Ivan mengambil kegiatan tersebut untuk dikembangkan? Oke. Pertama, kenapa saya yakin ya? Iya. Karena melihat dari sebelumnya ketika melakukan praktek dengan satu metode, belum pakai metode diferensiasi, itu kadang ada anak yang tidak mengikuti karena dia
motivasi belajarnya bukan seperti itu dari observasi kemarin. Jadi saya lihat, saya pantau. Nah, coba nih, mudah-mudahan dengan pembelajaran diferensiasi ini, anak yang tadinya tidak bisa dengan metode A, kita bisa gunakan dengan metode yang lain. Kalau misalkan seberapa yakin, saya yakin mereka bisa. Walaupun nanti ada proses-proses yang harus ditempuh seperti itu. Luar biasa ya Pak Ivan ya. Optimis aja Pak. Harus optimis Harus ya Pak optimis. Ivan ya. Nah, berarti untuk mencapai yang tadi Pak Ivan sampaikan, berarti kan perlu ada strategi ya, perlu ada rencana aksi untuk yang nantinya Pak Ivan akan aplikasikan ke peserta itu. Nah, itu strategi atau rencana apa yang Pak Ivan miliki untuk mencapai ke arah tersebut? Nah, yang tadi Pak, setelah saya melakukan observasi di awal ya, dari beberapa pertemuan ke belakang, nah, salah satunya itu rencananya ya, yang akan diaplikasikan nanti siang ini, pertama ya tadi pembelajaran diferensiasi. Mudah-mudahan dengan diaplikasikannya metode ini, anak-anak bisa lebih senang dalam belajar. Ya, minimal senang dulu anak. Ketika anak sudah senang, pasti mereka akan mengikuti dan akan cepat menangkap apa yang diinstruksikan seperti itu. Oke. Berarti kalau dari Pak Ivan sendiri, sumber daya apa yang dimiliki oleh Pak Ivan untuk bisa memperlancar strategi Pak Ivan tadi? Yang saya miliki terutama sumber daya manusia ya Pak ya. Iya. Manusia dari muridnya terutama kan, sumber daya manusia dari murid, sumber daya aset sekolah pun ada. Kenapa dibuat diferensiasi? Karena sekolah mempunyai aset yang cukup, mempunyai fasilitas yang cukup. Kalau misalkan memang tidak mempunyai fasilitas yang cukup, ya kita mungkin kesulitan ya Pak. Yaitu sumber-sumber daya yang saya gunakan dan juga sumber dari rekan sejawat pun yang sama-sama satu mapel PJOK ini, kita diskusi dulu bagaimana cara melakukan kolaborasi dengan teman-teman saya. Karena dengan kolaborasi kita ketemu nih Pak, apa yang harus kita lakukan. Nah, ketemulah ini dengan teman-teman setelah ngobrol, setelah diskusi, coba kita gunakan metode diferensiasi karena emang kita punya alat dan bahan sekolah lengkap. Oke, luar biasa ya. Berarti ada alat-alat yang alat memadai ya Pak Ivan ya. Nah, berarti dari observasi ini apa yang Pak Ivan harapkan? Oke, karena melihat dari observasi itu motivasi belajar anaknya kurang. Tentu yang saya harapkan selain tujuan pembelajaran tadi, anak menguasai gerakan lokomotor dengan metode permainan bola basket itu, saya mengharapkan motivasi belajar anak itu lebih meningkat. Gitu, karena gurunya sudah memberikan beberapa metode pembelajaran. Karena karakter anak kan terutama ada yang inklusif juga di sekolah. Gitu. Yang inklusif kan tidak bisa kita gabung dengan yang lain. Gitu. Makanya yang saya harapkan terutama bisa dalam satu waktu beberapa karakter anak ini mereka semua bisa aktif seperti itu, aktif belajar. Oke, luar biasa Pak Ivannya. Berarti kesimpulan yang didapatkan dalam sesi praobservasi hari ini apa Pak Ivan? Baik Pak, dari kesimpulan yang kita dapatkan dari diskusi ini, bahkan dari apa yang saya rencanakan gitu ya. Jadi kesimpulannya diharapkan dengan metode diferensiasi ini tujuan bisa tercapai dan motivasi belajar anak pun supaya meningkat. Oke, amin ya Pak Ivan ya. Oke, mungkin ada lagi mau disampaikan oleh Pak Ivan sendiri? Untuk saat ini cukup Pak. Cukup ya. Oke, cukup ya. Berarti kita akan berjumpa lagi kapan lagi untuk membicarakan kegiatan tindak lanjut setelah istirahat ini gitu. Oh iya, paling kebetulan setelah istirahat nih jamnya. Oke, berarti nanti setelah dari pembelajaran kita berjumpa lagi di ruangan ini ya Pak Ivan ya untuk kegiatan kita selanjutnya. Baik. Oke, kalau begitu Pak Ivan saya ucapkan selamat untuk nantinya melakukan pembelajaran yang tadi Pak Ivan sudah rencanakan dan semoga dapat berjalan lancar. Amin. Oke, terima kasih Pak Ivan ya. Baik Pak, terima kasih juga. Sampai jumpa lagi. Izin ya Pak. Ya, silakan.
Jumping jack ya. Jangan dipantul. Terus. Hebat. Ustaz. Sana, Bang. Jangan dipantul, kasihan ya. Kalau dipantul perut. Bisa kan ya? Dipantul bisa kan? Kena perut, kasihan. Tadi kena perut, kena yang lain. Oke, Pak Ivan, selamat siang. Siang, Pak Ben. Wah, gimana? Kita jumpa lagi nih, Pak. Iya. Iya, ya. Udah 3 kali jumpa nih. Udah 3 kali jumpa hari ini ya, Pak Ivan ya. Siang menjelang sore sekarang. Iya, tadi kita sudah ada pra ya, sudah ada pra observasi. Lalu tadi saya sudah melihat nih ya Pak Ivan mengaplikasikan kegiatan pembelajaran ya yang sudah direncanakan bersama peserta didik ya Pak Ivan ya. Nah, pada siang hari ini ya Pak Ivan, kalau dari Pak Ivan sendiri apa yang akan kita bahas untuk agenda kita pada siang hari ini? Sebetulnya sih Pak, ini kan setelah tadi melakukan supervisi ya Pak ya. Jadi yang dibahas nih dalam rencana apapun rencana itu ya, apalagi di pembelajaran pasti kita punya kendala, punya di situ. Ya plus minusnya ada ya. Nah yang kita bahas di sini mungkin bagusnya apa nih di pembelajaran diferensiasi ya kan? Atau misalkan kurangnya di mana, kendalanya seperti apa? Nah itu mungkin. Oke, saya curhatkan ke Pak Benin. Oke, siap. Nah, kalau dari Pak Ivan sendiri tadi dalam pelaksanaan pembelajaran ya kan. Nah, bagaimana Pak Ivan menilai diri sendiri performa dalam kompetensi yang sudah Pak Ivan aplikasikan bersama peserta tadi? Oke. Untuk menilai diri sendiri tadi karena ini awal ya Pak. Awal mempraktekkan metode diferensiasi untuk pembelajaran.
Jadi ada beberapa kekurangan memang, Iya. terutama di penguasaan kelas. Apalagi tadi di lapangan kan Pak, Iya, waduh iya. luar biasa susah banget. Namanya anak-anak, kita kembali ke anak-anak, karakter mereka seperti itu. Iya betul. Nah, mau kita bilang seperti apapun ya itulah kekurangan. Ada kekurangan di sana, penguasaan lapangan yang belum begitu sempurna, dan kelebihannya memang semua aktif. Seperti itu Pak, kelebihannya semua aktif semua, jadi di posnya masing-masing sudah di pos metode A, metode B, metode C sudah di posnya masing-masing. Jadi tidak ada yang menunggu ketika melakukan praktek. Nah itu, cuma memang kesulitannya dari 3 pos ini ya agak sulit mengontrol juga Pak, luar biasa. Iya, jadi ternyata memang perlu ada ekstra tenaga lebih Ekstra ya tenaga. Pak Ivan ya. Kalau kita ambil pakai skala Pak Ivan, dari skala 1 sampai skala 10, berarti Pak Ivan menilai di angka berapa? 8 Pak. Di angka 8. Kenapa Pak Ivan bisa sepercaya diri untuk menempatkan diri di angka 8? Oke. Karena ini pembelajaran saya Pak ya, yang sudah saya observasi dari kemarin, ketika saya melakukan metode yang statis, itu anak banyak diam. Nah, ketika misalkan saya melakukan metode yang seperti tadi, diferensiasi, itu sangat jauh berbeda Pak dari sebelum-sebelumnya. Jadi anak tidak ada yang diam selama pembelajaran itu. Semua bergerak karena ada tadi beberapa metode yang diberikan secara bersamaan. Karena sudah dibagi duluan Pak, yang metode A siapa, anak-anak yang sesuai observasi kemarin. Oh jadi Akbar, kayak tadi Akbar. Iya. Akbar tuh cocoknya ke metode resiprokal. Iya. Jadi dia harus main sama temennya, nggak bisa sendirian seperti itu. Dan juga yang lainnya selalu sudah dipos-poskan di metode-metodenya gitu. Oke. Kenapa saya bisa bilang nilai 8? Karena memang berbeda jauh dari kemarin Pak. Iya. Kemarin statis banget, sekarang alhamdulillah sudah dinamis, anak-anak aktif dan senang mereka belajar. Luar biasa ya Pak Ivan ya. Nah, izin ya saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi saat kegiatan pembelajaran. Baik. Nah, saat tadi kegiatan pembelajaran Pak Ivan, saya mengamati untuk kegiatan pola diferensiasi yang tadi Pak Ivan coba berikan ke peserta didik. Itu kalau dari saya pribadi sudah sesuai tadi memang ya, yang dimana ada beberapa kelompok ya kan yang diberikan mereka treatment yang berbeda sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Seperti tadi ada bola besar, ada bola kecil dan lain sebagainya ya Pak Ivan ya. Nah, namun juga ada hal yang saya lihat seperti agak kerepotan. Nah, itu dia. Ya kan? Itu Yang dia, dimana Pak. saat peserta didik yang 32 tadi ya itu dibagi jadi 3 kelompok ya, yang dimana itu kan tadi agak dibagi, ada di bagian kiri, bagian kanan, bagian tengah ya. Nah, sedangkan Pak Ivan tadi sendiri ya itu saya lihat seperti kiri, terus ke kanan, ke tengah ya kan, apalagi anak-anak ya saya lihat tadi di beberapa kali mereka asik ya, asik dengan bola yang mereka pegang gitu Pak Ivan ya. Nah, itu saya lihat tapi ya, Pak Ivan mencoba untuk memberikan perhatian yang sama untuk ketiga bagian yang tadi metode dalam diferensiasi tadi ya Pak Ivan ya. Nah, kalau dari Pak Ivan sendiri bagaimana Pak Ivan mendengar setelah saya menyampaikan hal tersebut? Memang realita ya Pak. Iya. Betul sekali. Apalagi Iya, iya, anak. iya. Ya mungkin Pak Benny pun tahu. Anak sekolah dasar. Kadang ada satu pertanyaan dengan ditanyakan oleh anak, itu selang beberapa menit kemudian ada anak yang lain menanyakan hal yang sama seperti itu Pak. Itu luar biasa, sungguh merepotkan sebetulnya, tapi memang itulah anak-anak kita kan Pak. Makanya kenapa saya buat metode diferensiasi itu, yaitu untuk mengurangi hal seperti ini. Jadi mereka sudah diinstruksikan dengan metode mereka masing-masing. Oke ya, paling kalau dari saya sih Pak Ivan ya, ada bagian-bagian yang memang sudah pas nih, sudah cocok dilaksanakan. Tapi kalau di bagian peserta didik ya, yang tadi terbagi 3 agak kelimpungan, mungkin sebetulnya sih merajuk ke standar seharusnya bahwasanya di tiap-tiap kelompok lebih enak diberikan ini ya, diberikan ketua ya, ketua pamong kelompoknya masing-masing. Jadi biar mereka ini ya saling menjaga teman-temannya agar sesuai dengan yang sudah Pak Ivan berikan dalam kegiatan pembelajaran yang tadi ya Pak Ivan ya. Nah, kalau Pak Ivan mendengar pendapat tadi, bagaimana Pak Ivan menanggapinya? Nah itu Pak, saya setuju sekali ya dengan penempatan satu orang pemimpin yang saya anggap mereka bisa nih untuk memimpin teman-temannya ya Pak. Nah itu jadi masukan sangat bagus sekali. Mungkin kedepannya saya akan berubah lagi itu
kelompok mereka dengan satu orang pamong atau pemimpin untuk teman-temannya seperti itu, Pak. Oke, berarti kalau dari Pak Ivan sendiri apa rencana tindak lanjut yang akan dilakukan? Nah, tindak lanjut setelah melakukan kegiatan hari ini untuk perdana, kedepannya saya akan mencoba lagi dengan pembelajaran diferensiasi dengan menambahkan tadi satu orang pamong di setiap kelompok metode tadi. Jadi agar anak yang satu ini bisa saling mengajari dengan temannya, bisa mengawasi temannya seperti itu. Itu aja sih. Oke ya, berarti dari kegiatan yang tadi juga sudah dilakukan, ya kan? Berarti kalau dari Pak Ivan sendiri, apa yang masih perlu dievaluasikan atau area pengembangan performa mana yang ini masih perlu dikembangkan kayaknya nih? Gitu. Oke. Di bagian mana performa Pak Ivan yang masih perlu dikembangkan? Oke. Melihat tadi ya Pak, yang merasakan malah bukan melihat lagi merasakan tadi. Jadi memang ada beberapa bagian yang betul-betul saya harus belajar lagi, harus saya kuasai lagi, itu di kontrol Pak. Kontrol kita terhadap situasi kelas yang sangat meriah seperti itu ya Pak ya, karena ada 3 semuanya bergerak, semua aktif, ya memang luar biasa. Nah kedepannya saya akan evaluasi hal ini untuk kasih kontrol kepada murid-murid ya Pak ya, kedepannya agar bisa lebih baik lagi, bisa mengatasi situasi kelas atau kenyamanan mereka di kelas juga. Oke ya, berarti apa yang Pak Ivan lakukan untuk bisa mengembangkan itu? Oke. Pertama tadi yang ada beberapa yang harus bantu saya ya Pak ya. Oke. Nah, seperti yang Bapak bilang tadi yang menempatkan pamong di setiap kelompoknya. Nah, nanti orang-orang anak-anak ini kan murid-murid yang ditempatkan di setiap metode itu bisa membantu mengontrol kelas, bisa lebih atraktif tapi tidak berantakan gitu Pak ya. Nah, itu yang akan saya terapkan nanti ke depannya. Dengan tambah satu lagi berkolaborasi dengan teman-teman PJOK yang lain, mudah-mudahan mereka bisa memberikan masukan yang sangat membantu. Oke, Gitu. berarti kolaborasi bersama-sama ya. Berarti kapan Pak Ivan akan melakukan pembelajaran untuk meningkatkan area pengembangan tadi? Oke. Sekarang di tanggal di hari Senin ya Pak ya. Iya. Nanti akan saya terapkan lagi di Senin depan di kelas yang sama. Oke. Karena kalau diterapkan di kelas yang berbeda, situasinya akan berbeda. Nanti di kelas yang lain saya akan menggunakan pengembangan yang lain juga. Karena kelas 1 dan kelas yang satu dengan kelas yang lainnya pasti berbeda karakternya Pak. Nggak bisa satu kita kembangkan untuk semua kelas seperti itu. Oke, Jadi luar biasa memang ya. Luar biasa memang dalam kegiatan pembelajaran disesuaikan dengan kurikulum merdeka ya Pak Ivan ya. Nah, sehingga dari Pak Ivan sendiri apa yang didapat dari proses kegiatan ini? Oke, yang saya dapat dari proses kita ini luar biasa Pak. Ternyata dengan kita memberikan hal yang baru terhadap murid, terutama di metode mengajar atau mungkin bahan ajarnya ya, seperti media-media yang ditambahkan seperti tadi, dengan semua alat dan alat belajar keluar digunakan, mereka tidak banyak diam. Jadi gini skalanya, misalkan ya Pak ya, 32 anak menggunakan 3 alat, itu anak akan mendapatkan penggunaan alat itu sangat sebentar sekali dengan waktu belajar kita yang sangat sempit ya Pak ya. Nah, ketika menggunakan banyak alat, misalkan skala bandingnya 1:2 satu alat untuk 2 orang, itu mereka akan lebih banyak intensitas menggunakan alat tersebut. Oke ya, luar biasa ya Pak Ivan ya. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan? Kedepannya mungkin saya minta observasi lagi ya Pak Benny. Jadi masukan dari Pak Benny luar biasa, sangat bagus sekali. Kedepannya saya minta disupervisi lagi, mudah-mudahan bisa lebih baik dari Oke, siap. Terima kasih Pak Ivan ya. Semoga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan juga semakin memberikan pembelajaran yang bermakna untuk peserta didik ya Pak Ivan ya. Oke, kalau gitu kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Ya, semangat terus dan sehat selalu Pak Ivan ya. Terima kasih. Sama-sama Pak Benny. Oke, Siap. siap.